Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak, baik itu yang berupa kesehatan jasmani kita, kesehatan rohani kita, dan bahkan nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Kemudian yang kedua, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena hanya dengan takwa inilah kita akan menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu dengan memenuhi, melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan dengan menjauhi apa yang Allah larang kepada kita. Kemudian juga marilah kita senantiasa bersolat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk menjalankan apa yang dicontohkan, yang dituntunkan oleh beliau, supaya kita menjadi umatnya yang terbaik dunia hingga nanti akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan tentang 4 golongan umat manusia yang dirindukan surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al jannatu mustaqatu ila arba'ati nafarin, talil Quran, wa hafidhil lisan, wa mut'imil ji'an, wa sha'imi fi syahri Ramadan." Ada 4 golongan manusia yang senantiasa dirindukan oleh surga Allah. Yaitu yang pertama, talil Quran, golongan orang yang gemar membaca kitab suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Fatir ayat 29, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak merugi. Hadirin dirahmati Allah, balasan berupa pahala yang sangat besar juga akan diberikan kepada orang-orang yang senantiasa beristiqomah di dalam dia membaca kitab suci Al-Quran. Bahkan ada sebuah hadis yang memberikan gambaran tentang besarnya pahala orang yang baca Quran. Tidak hanya hitungan ayat, tetapi hitungan huruf, di mana Rasulullah menyampaikan bahwa orang yang baca Quran, satu hurufnya itu bernilai 10, bahkan bisa lebih dari itu. Oleh karena itu, ketika kita ini membiasakan diri baca Quran, baik itu selepas sembahyang 5 waktu, waktu-waktu luang kita, atau bahkan kita meluangkan waktu untuk membaca Quran setiap harinya, maka tidak lain kita akan mendapatkan pahala yang cukup besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW menyampaikan, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran
maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah golongan orang yang mampu menjaga lisannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosa. Siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengatakan perkataan yang baik, atau lebih baik diam. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam Quran surat Al-Ahzab serta dalam hadis Nabi tadi secara tegas dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita orang yang beriman untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita dan juga senantiasa menjaga lisan kita. Jangan sampai kemudian kita menggunakan lisan ini untuk menyakiti orang lain lantaran kata-kata yang kita keluarkan adalah kata-kata yang tidak baik. Bahkan dengan lantaran kita menjaga lisan ini, maka Allah akan memperbaiki segala amalan-amalan kita. Dan di dalam hadis yang tadi kita sebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Menjadi bukti seorang mukmin benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat itu adalah dia mampu menjaga lisannya, yaitu dengan senantiasa berkata yang baik dan meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga adalah orang yang memberikan makanan kepada mereka yang sedang kelaparan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menarik kekasih-kekasihnya kecuali atas kedermawanan dan akhlak yang baik. Menjadi ajaran Islam yang sangat mulia ketika orang mau peduli dengan sesamanya, tentunya kepada orang yang memang benar-benar membutuhkan. Kita memberikan makan kepada orang yang benar-benar kelaparan dan tidak punya makanan. Dan ini menjadi bukti seberapa besar keimanan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jelas bahwa ajaran Islam merupakan ajaran yang sangat mulia, yang mengedepankan kepentingan untuk orang lain di samping dirinya sendiri. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, janganlah kita ragu untuk memberikan makanan atau apa yang kita miliki pada orang yang benar-benar membutuhkan bantuan dari kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang keempat adalah golongan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, di surga ada 8 pintu. Di antaranya ada pintu yang dinamakan Ar-Royan. Tidak dibolehkan memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Dari 2 hadis ini menjelaskan kepada kita tentang besarnya balasan bagi orang-orang yang menjalankan puasa Ramadan. Orang yang melakukan puasa Ramadan akan mendapatkan balasan, di antaranya akan diampuni dosa-dosa dan akan diberi pintu khusus yang namanya pintu Ar-Royan. Itu tentunya ketika kita menjalankan ibadah puasa itu dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan pahala serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, kiranya ini yang kita sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadikan tambahnya wawasan kita, keilmuan kita, dan juga memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk golongan-golongan tersebut, sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah yang mulia, baik di dunia apalagi nanti di akhiratnya. Demikian, mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.